malam. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Bambang Subagio dan Ibu yang bisa menerima ibadah kita di tahun yang baru 2021 ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 1 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 1 ayat pertama. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dan sisa yang berikutnya. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup dapat kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup dapat kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kami bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami jadi pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kami berikan kesempatan kepada kepala rumah tangga untuk menyampaikan. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore. Kami pertama-tama bersyukur dan terima kasih karena hari ini kita bisa berkumpul dan beribadah untuk pertama kalinya di tahun ini. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kemarin tanggal 28 itu ulang tahun ibu saya. Kebetulan bakal ke satu kemarin juga. Tuhan masih umur 1 tahun lagi. Terus untuk doa sudah saya serahkan ke Bapak Pendeta. Kebetulan kemarin itu ipar saya, ipar besan, kakak besan saya di Manado meninggal. Jadi kami akan bersyukur dalam doa. Dan untuk sisa lainnya sudah saya serahkan ke Pak Pendeta. Namanya sudah saya serahkan ke Pak Pendeta. Dan untuk hubungan doa juga untuk keluarga kami. Terima kasih. Selamat beribadah.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Amsal pasal 20, Amsal 20 ayat yang keempat dan ayat yang kelima adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati lalu kita berdoa bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri akan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami pribadi, lepas pribadi, secara khusus kehidupan keluarga, kasih tempat hidup. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami juga mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang dibacakan dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita banyak menemukan gaya hidup atau cara pandang manusia yang kita temui berbeda-beda. Ada orang yang mimpinya setinggi langit, tetapi dia tidak mau bekerja apa-apa. Tapi ada orang yang mungkin dia hanya menjalani kehidupan saja, mengikuti arus yang berjalan, tetapi dia kelihatan bisa menikmati hidupnya. Nah, semua yang diungkapkan oleh penulis kitab Amsal ini lebih pada mencoba untuk mengangkat pengalaman-pengalaman kehidupan, lalu belajar dari hikmat Tuhan untuk bagaimana manusia menjalani kehidupan. Apalagi ketika kita bicara tentang tantangan dan pergumulan kehidupan saat ini. Kurang lebih 1 tahun kita berada dalam kondisi yang semua serba salah. Mau bekerja, tidak ada pekerjaan. Kadang orang yang sudah bekerja pun mereka harus diberhentikan dari pekerjaan karena situasi dan kondisi. Tapi ada orang yang tadinya mungkin dia biasa-biasa saja, tetapi bisa menjadi survive di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi ini kita dituntut untuk mengambil sikap yang terkait dengan kehidupan kita masing-masing. Amsal mencoba untuk mengangkat 2 bagian ayat firman Tuhan ini, menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa pada musim dingin sebenarnya tidak membajak. Kita tahu bahwa kalau musim dingin orang mungkin susah untuk keluar rumah, orang mungkin lebih memilih istirahat di rumah dan sebagainya. Lalu tidak berpikir apa-apa lagi, hanya menikmati apa yang ada saja. Tetapi dia lupa bahwa segala sesuatu yang tersedia itu pada saatnya akan habis. Nah, ketika itu habis, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa dia tidak akan punya apa-apa lagi. Sementara yang diharapkan bahwa apa yang dimiliki itu bukan sekedar dinikmati saja, mungkin dipakai sebagai modal untuk melakukan sebuah tindakan usaha apapun bentuknya. Paling tidak, apa yang tersimpan itu tidak habis begitu saja. Pada bagian kedua dikatakan bahwa ketika dia keluar
Jika ia mencari pada musim menuai, maka ia tidak dapat apa-apa. Ia memang tidak akan dapat apa-apa. Karena sesuatu tidak dihasilkan dari kemalasan, tetapi sesuatu itu dihasilkan dari usaha dan kerja, dari apa yang kita lakukan. Orang tidak bisa tinggal diam dan pasrah di tengah-tengah kehidupan ini. Sekalipun mungkin kita katakan ya semua sulit. Mau cari kerja, mau kerja apa? Mau usaha apa? Nah ini kan kembali kepada mindset berpikir kita. Ketika kita berkata bahwa mau cari kerja apa? Orang saja di PHK. Ya kan? Mau usaha apa? Orang saja yang berusaha saya tidak bisa. Nah di sini dibutuhkan kreativitas kita, kemampuan kita untuk mengolah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi pada akhirnya Amsal mengatakan bahwa orang malas itu adalah orang yang memang hanya berhenti berpikir, diam dan menikmati saja, dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, yang dibutuhkan dalam ayat 5 dikatakan kepada kita bahwa rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbangnya. Kita bicara tentang angan, harapan, cita-cita. Kalau ditanya satu orang saja, dia akan menyampaikan banyak hal. Saya maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini. Gitu kan? Akan banyak hal yang dipikirkan. Tetapi yang dibutuhkan di sini bukan perkara berapa banyak hal yang kita rencanakan dan merancangkan dalam hati dan pikiran kita, tetapi lebih dari bagaimana kita memfokuskan diri kita menemukan apa yang sesuai. Misalnya kalau kita hanya sampai batas waktu tertentu, tapi bagaimana dia mensiasati? Nah banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, tetapi usaha untuk memulai dan mencobanya itu selalu menjadi kendala dalam pikiran kita. Orang selalu berpikir gagal duluan sebelum dia mencoba. Bagaimana dia bisa tahu gagal kalau dia belum mencoba? Nah kita harus mencoba. Kalaupun gagal, paling tidak kita bisa belajar dari proses yang berjalan sampai pada kegagalan itu. Kita bisa menemukan apa yang salah, apa yang membuat kita gagal. Itu proses belajar. Jadi kita menggali terus apa yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa membenahi apa yang salah dan apa yang harus kita tingkatkan. Nah ini yang terkadang tidak terjadi dalam kehidupan. Kalaupun terjadi, tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti itu. Tadi malam Bapak Ibu sederhana saja, saya menonton sebuah kesaksian di SCTV. Seorang anak yang terlahir dalam kondisi karena dia punya jarak pandang itu hanya 10 cm. Dia begitu percaya sama Tuhan sampai di usia tertentu, usia 5 tahun, usia di kelas 5 SD. Aduh, itu rajin berdoa, tapi pada akhirnya dia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Lalu dia bertanya, kenapa saya disebut? Karena dia merasa bahwa setiap kehadiran dimanapun dia dibully. Dia terbatas, jalan saja dia harus pakai teropong satu di mata sebelah saja, dan dia harus jalan untuk melihat jalan. Karena jarak pandang cuma 10 cm. Lalu dalam situasi dan kondisi itu orang tuanya sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka belajar, mereka mencari tahu banyak hal yang bisa memotivasi anak mereka. Sederhana saja cara memotivasi. Kamu hebat setiap hari. Cara mengatakan hanya kalimat itu, kamu pasti bisa jadi orang hebat. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu aja dikatakan setiap hari. Dan mereka mempertontonkan video-video yang itu memotivasi. Saya lupa namanya, itu ada yang satu yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, yang orang Australia kalau tidak salah tuh, yang dia bisa melakukan banyak hal, bahkan dia bisa jadi motivator dimanapun. Itu ditunjukkan dia. Lalu ini anak dia berpikir bahwa berarti bahwa dalam kondisi apapun Tuhan menyediakan segala sesuatu kelebihan dalam kehidupan setiap orang dunia. Kalaupun ada kekurangan, tapi pasti ada kelebihan. Dan dia menemukan dirinya di sini.
dia menemukan dirinya dan sekarang dia menjadi seorang yang betul-betul punya kemampuan, punya skill di bidangnya. Dia jualan online, tapi semua yang dia jual itu alat komputer semua, dan dia paham semua hal itu. Dan dia berusaha untuk belajar, sehingga dimanapun dia berada, dia dipakai sebagai motivator. Dia dipanggil sana sini untuk menjadi motivator buat orang yang sempurna, orang yang jauh lebih beruntung dari dia seperti itu. Supaya apa? Kita termotivasi bahwa dalam banyak kesempatan ada begitu banyak orang yang hidup dalam kekurangan secara fisik, tapi mereka mampu survive dalam kehidupan ini. Berarti Tuhan beri lebih kepada kita, harusnya kita lebih daripada orang-orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengawali tahun pelayanan minggu kemarin, dan ini kita mengawalinya di rumah keluarga Pembambang. Firman Tuhan ini datang kepada kita karena pandangan kita masih jauh berjalan di tahun ini. Kita pun tidak tahu apa yang terjadi dengan segala situasi dan kondisi dinamika yang ada di dalam kehidupan ini. Pada akhirnya harus kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, mencari dan menemukan apa kelebihan yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga, bahwa terus memotivasi diri untuk bisa menjadi yang terbaik dan meyakinkan diri bahwa pasti ada suatu keistimewaan dalam diri kita yang Tuhan sudah sediakan, sehingga apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, kita akan tetap menjalani dan menghadapinya dengan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa kita punya Allah mampu melakukan lebih daripada apa yang kita lakukan. Kita adalah melakukan apa yang harus kita lakukan, dan biarlah Allah yang melakukan apa yang menjadi bagian Allah untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, langsung kita masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, bahwa di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, pada kesempatan yang sama juga Tuhan mengambil hidup dari orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa bagi keluarga besar Salawane atas kehilangan orang tua, saudara kekasih kami Bapak Yosef Salawane yang ada di Mamuju sana ya. Bapak berkati keluarga yang ditinggalkan, beri mereka kekuatan, beri mereka pengharapan dan kehidupan yang sejahtera. Dari sanalah mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi kasih-Mu akan selalu setia memelihara, memastikan masa depan mereka ada dalam tangan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan keluarga kekasih di tempat ini, di mana pada tanggal 28 Januari kemarin ya Tuhan, Tuhan boleh menambahkan setahun usia bagi anak kekasih Davi ya Tuhan. Dalam usia yang masih cukup muda, tentunya ia membutuhkan bimbingan, tuntunan, perhatian dan kasih sayang orang tua. Berkati sehingga ia boleh memperoleh itu, berkati juga orang tua kekasih, beri hikmat dan kebijaksanaan agar dapat membagi kasih dengan baik ya Tuhan. Berkati anak ini dalam pertumbuhannya, beri dia kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian ya Tuhan. Berkati ia di bangku pendidikannya, dalam pergaulannya, dalam pertumbuhannya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi anak kekasih ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa dan mengucap syukur
Untuk pertambahan usia bagi Ibu Kekasih Bu Bambang di tempat ini ya Tuhan, tepatnya pada tanggal 31 Januari. Dalam pertambahan usia yang semakin tua ya Tuhan, tentunya juga diberinya dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi itu tidak mengendorkan apapun ya Tuhan. Syukur dan terima kasih karena sampai dengan saat ini Ibu Kekasih boleh berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terlebih dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, sebagai oma, sebagai ibu, sebagai mertua, dan sebagai istri ya Tuhan. Bapak beri kekuatan, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya. Berkati hari-hari hidup ke depan dalam tanggung jawabnya ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Kekasih Pak Bambang dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai opa, di tengah-tengah kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Bapak berkati beliau juga dalam pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, sehingga ia dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, baik mereka yang sudah berkeluarga maupun mereka yang masih bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Bapak berkati kehidupan keluarga masing-masing ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, berkati anak menantu bersama dengan cucu-cucu kekasih dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, secara khusus bagi saudara kekasih kami Krishna dalam menempuh studi S2-nya ya Tuhan. Harapan untuk dapat menyelesaikan studinya di tahun ini itu menjadi kerinduan orang tua, bahkan kami yakin bahwa itu menjadi kerinduan Krishna secara pribadi. Bapak berkati dia, beri hikmat kepandaian, beri sukacita, beri rasa tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan studinya sehingga di waktu-waktu yang akan datang dia boleh menata masa depan jauh lebih baik dalam rancangan dan sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, berkati keluarga Ibu Teri Salawane, Rama dan Prisy, Cynthia dan Dodi, supaya tetap ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan, boleh belajar untuk saling menghayati, menghormati satu yang lain dalam kehidupan rumah tangga. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan pertumbuhan cucu terkasih dalam studi mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam seluruh aktivitas mereka, Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Dan kami berdoa untuk seluruh keluarga besar Pak Bambang dan Ibu dimanapun berada ya Tuhan. Bapak sertai dan berkati mereka, berkati juga seisi rumah ini dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, tuntun dan pelihara ya Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga dari sanalah keluarga mengucap syukur kepada-Mu. Berdoa juga bagi para pelayan yang mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini, secara khusus bagi jemaat sektor pelayan bersatu. Berkati mereka pribadi lepas pribadi dalam tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga rumah tangga masing-masing. Beri kekuatan, beri kesehatan, mampukanlah mereka untuk dapat menjalankan tanggung jawab terlebih tugas tanggung jawab pelayanan. Berdoa juga bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB, Shalom dan Pasar, bahkan mereka yang terus bergumul dengan kehidupan ini, beri hikmat, beri pengertian agar mereka dapat melihat potensi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh keluar dari berbagai pergumulan kehidupan di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan. Untuk semuanya itu ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Dan kami percaya bahwa hari-hari hidup kami selalu ada dalam pemeliharaan dan rancangan-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan, baik itu pelaksana harian majelis jemaat,
pengurus Pelkat, Kenan Pelkat dan pelayan yang ada di dalamnya, komisi, panitia pembangunan, juga Satgas COVID-19, panitia malam dan pemenang semua yang terkait, juga karyawan kantor, sehingga kami dapat bersama-sama menata pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ini. Semuanya hanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami yang berpertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara ini Tuhan pimpin dan sertai, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Gubernur, Wali Kota, camat, bahkan lurah Tegal Utara dan Tegal Haram, di mana jemaat ada dan seluruh muslim. Berkati mereka dengan seluruh perangkat mereka dalam menata kehidupan bermasyarakat di dua desa ini, ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, berkati kehidupan pribadi, keluarga, dan tangga masing-masing. Lalu akhirnya ya Tuhan, yang mohon kepadamu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Mazmur dalam Mazmur pasal 50 ayat 3 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393, baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Kidung Jemaat 393, baik pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang memberi, dan sisa berikutnya mari kita berdoa. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan.
jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kami mengucap syukur padamu ya Allah yang telah menghimpun kami bersama keluarga Bambang Subagio saat ini di dalam ibadat sore hari ini ya Tuhan. Dan bersyukur untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengar. Dan juga bersyukur ya Tuhan kesempatan yang boleh berikan kepada sebagian yang telah kami terima daripada sebagai persembahan syukur kami. Tuhan hanya memberkati persembahan ini boleh menjadi bagian untuk memuji dan memuliakan nama. Tuhan juga memberkati anak-anakmu yang telah percaya untuk mempergunakan dalam kuasa yang kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni saudara kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah untuk warta jadwal ibadah keluarga selanjutnya mohon perhatikan nanti di dalam warta ibadah atau warta digital yang kita terima setiap minggu. Atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang ada di rumah, saya harus menyampaikan ini sebagai informasi dan sosialisasi buat kita semua. Kalau Tuhan berkenan dalam waktu dekat, kita sudah punya marketplace sendiri. Marketplace ini apa? Kita punya toko online yang akan mencoba untuk mengakomodir semua usaha jemaat, baik jasa, kuliner, dan sembako, semua kita akan coba akomodir. Kita mencoba untuk mengembangkan ekonomi dari komunitas ke komunitas. Artinya kita manfaatkan marketplace ini sebagai tempat kita berbelanja, kita berusaha, dan di dalamnya kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Jadi harapannya bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk ambil bagian dan menitipkan atau membuka toko di marketplace ini ya, kita berharap minggu depan itu kita sudah siapkan semuanya. Nanti kita akan coba simulasi dulu, lalu kemudian kita sudah bisa berjalan dengan marketplace-nya khusus. Sebenarnya ini marketplace-nya Jemaat Shalom, tapi kita tidak akan pakai nama Shalom ya Bapak Ibu, supaya pembeli dari luar pun boleh mengakses konten ini dan dia bisa berbelanja di situ juga. Jadi kita cuma membantu untuk mempermudah orang untuk mendapatkan kebutuhan lewat marketplace-nya Shalom, IPB Shalom Denpasar. Masalah namanya nanti kita akan munculkan dan kita akan sampaikan namanya, dan harapan saya jangan berhenti di Bapak Ibu, tapi dari mulut ke mulut kita informasikan bahwa siapapun boleh mengakses lewat Play Store, lalu kemudian dia boleh berbelanja, dia pun boleh menjadi rekanan dari marketplace-nya Shalom Denpasar. Itu yang kita lagi usahakan. Bapak Ibu doakan supaya ke depan kita bisa sama-sama membangun ekonomi jemaat ini jauh lebih baik lagi di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kidung Jemaat nomor 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan datang. Yesus menginginkan datang, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat Tuhan dan juga keluarga besar Bambang Subagio di tempat ini, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.